Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dengan Cece Tina dan Cece Fani di sekolah minggu. Nah, Cece percaya bahwa adik-adik sudah menunggu kita, Ce. Iya, Ya kan? Dengan semangat dan antusias Amin. untuk memuji dan menyanyi untuk Tuhan, ya. Sebelum daripada itu kita mau berdoa dulu ya. Ya. Ayo lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami. Kami memasuki bulan November Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama itu memegang kendali atas hidup kami, atas hidup adik-adik semua. Tuhan terima kasih teruslah berkarya, teruslah beracara dalam ibadah kami. Kami hanya menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap memuji, kami siap melompat dengan kuasa, dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Fani, kita percaya bahwa Tuhan Allah di tengah kita itu besar sekali Ya, kuasanya. Amin. 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 Dia sangat luar biasa. Biasa. Ayo kok. Ayo adik-adik, kita tepuk tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Ye, katakan dari awal lagi ya, Ce. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia girang dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita nyanyi lagi, kita mau percaya bahwa Tuhan itu hadir kok, Cece. Ya kan, dimanapun kita berada, Tuhan ada. Maka dari itu, biarlah kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita melompat, kita bertepuk tangan, itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi Tuhan disenangkan. Amin. Amin. Oke, musik kok. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi ya. Kita mau memuji Tuhan dan bermasmur bagi namanya. Amin. Yeay. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik.
aku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Apa adik-adik? Engkau baik, teramat baik. Katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik percaya nggak? Kalau apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan bagi adik-adik. Amin, Cevani? Amin. Nah, maka daripada itu, kita nyanyikan lagu ini. Kita perkatakan bahwa setiap firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu Amin. tergenapi atas hidup adik-adik, atas hidup Cece juga. Amin. Amin. Oke, mari kok kita nyanyi lagi. Ayo adik-adik, kita bertepuk tangan ya. Yang mau menari, yang mau memuji, yang mau bergoyang silakan ya di rumah ya. Jangan malu-malu adik-adik, Tuhan bisa nilai loh. Oke. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang
adik-adik, biar Cece ajak kalian, kita lebih sungguh lagi dalam memuji Tuhan. Kita mau bermazmur bagi namanya. Biarlah kita menyanyikan lagu ini, biarlah setiap kita adalah bejana-bejana yang indah yang Tuhan ciptakan. Dan adik-adik, baik Cece, Mama, Papa, Koko, Dede, semua orang yang ada di muka bumi ini, semua Tuhan ciptakan itu baik adanya dan sangat indah di mata Tuhan. Adik-adik, amin. Nah, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, Cece mau ajak kalian untuk katakan bahwa Tuhan menjadikan kita itu menjadi bejana yang indah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang menjadi penjunan bagi adik-adik dan juga bagi Cece. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan dari awal lagi ya adik-adik ya. Cece percaya saat ini Tuhan sedang ada di tempat kalian masing-masing. Hadiratnya memenuhi di dalam kalian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menjadikan kami indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami sebagai seorang murid Tuhan. Agar setiap firman Tuhan yang disampaikan itu Tuhan boleh tertanam di dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau yang memberkati Koko Cece yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati kami. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan terus mengikuti setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, adik-adik, minggu-minggu ini kita akan mempelajari berbagai pesan dari para nabi. Nah, spesial untuk minggu ini kita akan mempelajari peristiwa yang menggenapi nubuatan para nabi dari perjanjian lama. Cece ambil pelajaran kita hari ini dari Matius pasal 27 ayat yang ke-32 sampai yang ke-66. Lalu dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 dan dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Nanti adik-adik bisa baca kembali setelah kita selesai mempelajari firman Tuhan hari ini ya. Lalu untuk ayat hafalannya Cece ambil dari Roma 8 ayat 34. Bunyinya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ya, adik-adik, minggu ini kita akan mempelajari mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa dasar dari iman Kristiani kita? Dasar dari iman Kristiani kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena setelah Yesus bangkit, maka kita bisa percaya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan itu betul-betul terjadi. Oke, Cece ulang kembali ceritanya ya. Mungkin adik-adik sudah hafal ya, tapi nggak apa-apa, kita ulang secara cepat. Jadi Tuhan Yesus banyak membuat mujizat. Karena banyak membuat mujizat, Tuhan Yesus menjadi populer, terkenal di kalangan bangsa Yahudi. Lalu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ahli agama dan juga orang Farisi tidak menyukainya. Jadi Yesus bukan hanya mengumpulkan banyak pengikut, tapi juga mempunyai banyak musuh. Nah, musuh-musuh Yesus berencana untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka bisa menangkap Tuhan Yesus pada malam hari. Ya, terus Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan agama dengan tuduhan palsu. Apa tuduhan palsunya? Ya, bahwa Tuhan Yesus menghujat nama Allah. Bagaimana caranya Tuhan Yesus bisa dibilang menghujat nama Allah? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah. Nah, kalau menghujat, maka menurut hukum Musa, orang yang menghujat nama Allah harus dihukum mati. Tapi pengadilan agama Yahudi tidak diperbolehkan untuk menghukum mati. Sebab pada saat itu bangsa Yahudi berada di bawah pemerintahan Romawi. Nah, jadi yang berkuasa untuk menghukum mati seseorang adalah wakil penguasa dari bangsa Roma, ya. Nah, pada saat itu penguasa dari Romawi adalah Pontius Pilatus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati dengan kesaksian bahwa Tuhan Yesus hendak menjadi raja. Nah, pada saat Pontius Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, apakah benar Tuhan Yesus bersalah atau tidak, maka Pilatus mendapati bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena itu Pilatus mengembalikan Yesus kepada pengadilan agama bangsa Yahudi. Nah, pada hari itu kebetulan adalah hari raya agama Yahudi. Jadi Pontius Pilatus memberikan pilihan kepada bangsa Yahudi. 2 pilihan, yaitu pada saat itu ada seorang yang bernama Barnabas. Jadi Barnabas ini adalah seorang penjahat ya. Nah, Pontius Pilatus bilang kepada bangsa Yahudi, apa yang hendak kamu inginkan untuk aku lakukan? Apakah aku membebaskan Barnabas dan menyalibkan Tuhan Yesus, atau aku harus membebaskan Tuhan Yesus dan menyalibkan Barnabas? Para ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi berseru untuk menyalibkan Tuhan Yesus dan membebaskan Barnabas. Akhirnya Pilatus menyuruh prajurit untuk menyalibkan Tuhan Yesus.
pada saat Tuhan Yesus disalibkan, baju Tuhan Yesus dibagi di antara para prajurit. Lalu jubah Tuhan Yesus karena bagus, jadi mereka sayang untuk membaginya. Akhirnya mereka membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan jubah Tuhan Yesus tersebut. Lalu Tuhan Yesus disalibkan, dan pada tengah hari mulai ada kegelapan yang menyelimuti daerah di tempat Yesus disalibkan. Nah, kurang lebih 3 jam kemudian Tuhan Yesus mati. Pada saat Tuhan Yesus mati terjadi gempa bumi, dan juga tabir bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah 2. Mengapa terbelah 2? Ya, jadi Tuhan Yesus menjadi seseorang yang mewakili kita, yang sudah menebus semua dosa kita, sehingga kita bisa langsung berbicara kepada Allah. Pada sebelum Tuhan Yesus mati, orang yang mau berbicara kepada Allah, orang yang mau menghadap Allah, orang yang mau meminta pengampunan kepada Allah, itu tidak bisa langsung masuk ke ruangan Maha Kudus. Jadi yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu cuma sekali setahun ya, dan itu pun pemimpin agama yang terpilih. Tapi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan, menebus semua dosa-dosa kita, maka kita bisa langsung berdoa, kita bisa langsung memohon kepada Tuhan untuk apapun juga yang menjadi keinginan kita. Baik kita meminta pengampunan, meminta berkat, ataupun pertolongan dari Tuhan. Ya, kalau pada zaman dulu nggak bisa, kita harus membicarakan hal tersebut kepada pemimpin agama yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus tersebut. Oke, nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus meninggal, ada seorang pemimpin agama juga yang rupanya merupakan pengikut Tuhan Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, si Yusuf ini meminta untuk dapat menguburkan Tuhan Yesus. Jadi akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan di sebuah goa. Zaman dahulu kuburannya itu berupa goa ya. Jadi Tuhan Yesus dimasukkan ke sebuah goa, lalu pintu goa itu ditutup dengan batu yang besar sekali. Nah, para pemimpin agama Yahudi ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau dia mati 3 hari kemudian dia akan bangkit. Jadi mereka menyuruh Pilatus untuk menempatkan pengawal-pengawal di sekitar kuburan Tuhan Yesus, supaya tidak ada murid yang berani mencuri mayat Tuhan Yesus lalu mengklaim, menyatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Jadi selama 3 hari kubur Tuhan Yesus dijaga oleh para pengawal bangsa Roma. Ya. Nah, pada hari ketiga, Maria Magdalena dan seorang wanita buru-buru datang ke kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus. Tapi pada saat mereka sampai di pintu kuburan, mereka melihat bahwa pintu kubur sudah terbuka. Lalu Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur tersebut. Ternyata. Nah, mereka segera pulang untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka untuk memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menunggu mereka di Galilea. Oke, cerita Cece sampai situ dulu. Nah, adik-adik, yang mau Cece kasih tahu adalah bahwa peristiwa ini, peristiwa kematian, kebangkitan ini sudah ada nubuatnya dari sejak perjanjian lama. Jadi kalau adik-adik buka di Mazmur pasal 22, adik-adik bisa melihat bagaimana sudah dinubuatkan bahwa mereka akan menyalibkan Tuhan Yesus, lalu membagi pakaian Tuhan Yesus, lalu membuang undi untuk mengambil jubah Tuhan Yesus. Lalu juga ada nubuat bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dan akan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Nah, adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus ini
membuat kita semakin percaya bahwa kita memperoleh janji hidup kekal. Mengapa? Karena Dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, Dia hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, berarti janji Tuhan Yesus untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, kita bisa percaya. Ya, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman Kristiani kita. Jadi dasar bagaimana kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi kalian yang baru menonton, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bukan hanya menebus, tapi Dia juga memberikan janji hidup kekal kepada kita semua. Oke, adik-adik, semoga dari pelajaran kita hari ini, adik-adik semakin berani untuk berbicara mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Karena sudah dibuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan janji kosong kepada kita. Tuhan Yesus bilang bahwa Dia akan bangkit, dan Dia bangkit. Jadi, kalau Tuhan Yesus sekarang Dia sudah bangkit, lalu Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia berjanji akan datang kembali kali kedua untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semua. Jadi, adik-adik boleh pegang janji Tuhan. Nah, adik-adik, selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, jangan lupa untuk selalu berdoa, lalu baca Alkitab, lalu melakukan firman Tuhan. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Ingat ya, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hidup, itu adalah dasar dari iman Kristiani kita. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan sudah bangkit, karena Engkau Tuhan membuat kami percaya bahwa kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya melalui pelajaran hari ini kami semakin yakin untuk memberitahukan kepada teman-teman kami di sekeliling kami, orang-orang di sekeliling kami, untuk percaya dan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi.